Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pemerintah Kota Luxmawe kembali menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau DIK PLHD tahun 2021 sebagai bentuk laporan kinerja wali kota dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di pemerintah Kota Luxmawe dalam mendukung penyusunan dokumen IKPLHD tahun 2021 sehingga layak untuk diproses menjadi penilaian Nirwasita Tantra tahun 2022. Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau DIK PLHD oleh pemerintah Kota Luxmawe merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Luas wilayah Kota Luxmawe adalah 181,6 km persegi yang merupakan wilayah daratan yang dibagi menjadi 4 kecamatan. Jumlah penduduk di Kota Luxmawe tercatat di tahun 2021 sebanyak 210.177 jiwa menurut catatan BPS Kota Luxmawe tahun 2022 dengan total laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,42%. Visi pemerintah Kota Luxmawe periode masa jabatan tahun 2017 sampai 2022 yaitu mewujudkan Kota Luxmawe bersyariat, sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA dan Memorandum of Understanding Helsinki. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu misi pemerintah Kota Luxmawe adalah mewujudkan Kota Luxmawe yang sehat, asri, dan lestari dengan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan dan meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Sedangkan untuk tata guna lahan, kondisi Kota Luxmawe pada tahun 2021 di mana persentase penggunaan lahan terbesar didominasi oleh pertanian lahan kering yaitu sebesar 39%. Untuk lahan permukiman sebesar 31%, persawahan 13%, dan tambak 10% dengan nilai indeks kualitas lahan atau IKL Kota Luxmawe adalah 22,82. Kebijakan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Luxmawe adalah rehabilitasi lahan, meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga hutan, menerapkan kembali nilai-nilai kearifan lokal, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya, terkait dengan indeks kualitas air di Kota Luxmawe adalah sebesar 58,33 dengan kategori sedang yang diukur dari kualitas air sungai. Konsentrasi sumber pencemar non-logam di Waduk Pusung yaitu total amonia nitrogen, nitrat, dan fosfat
telah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Luk Semawe dalam hal ini menindaklanjuti isu kualitas air dengan kegiatan identifikasi dan inventarisasi sumber pencemar air, penyuluhan dan pengawasan sumber-sumber air, intervensi teknologi sebagai upaya pencegahan pencemaran air secara kontinu, dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Untuk nilai indeks kualitas udara di Kota Luk Semawe adalah sebesar 90,80 dengan kategori baik. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya mencapai 86,36. Sedangkan untuk tahun 2021 melalui dana APBK, pemerintah Kota Luk Semawe telah menganggarkan biaya untuk pengelolaan ruang terbuka hijau atau RTH dan pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya sebagai upaya untuk menjaga kualitas udara di Kota Luk Semawe. Selanjutnya, berdasarkan indeks resiko bencana, Kota Luk Semawe mencapai skor 130,11 dengan klasifikasi kelas risiko adalah sedang menurut catatan dari BNPB tahun 2020. Kemudian, Dinas Kesehatan Kota Luk Semawe juga menginformasikan bahwa jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Luk Semawe pada tahun 2021 adalah 1.276 kasus dengan 67 kasus meninggal dunia. Adapun respon yang dilakukan oleh pemerintah Kota Luk Semawe terhadap risiko bencana adalah dengan pencegahan dalam bentuk perencanaan yang terintegrasi dan pengurangan risiko bencana antara lain dengan yang pertama penanggulangan bencana, kemudian pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, selanjutnya penyusunan regulasi-regulasi berkaitan dengan pengurangan risiko bencana, kemudian pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, dan peningkatan kapasitas dalam pemulihan bencana. Kota Luk Semawe menghasilkan 85.715,55 kg atau 85,7 ton timbulan sampah perharinya. Isu perkotaan di Kota Luk Semawe ditindaklanjuti dengan pengadaan AMR roll truk sampah, pengadaan bin kontainer sampah bak terbuka, penyediaan sarana dan prasarana TPA sampah, pengadaan tong sampah fiber 3-in-1, dan pembersihan pantai serta waduk bersama masyarakat. Berdasarkan tata kelola, nilai indeks kualitas lingkungan hidup Kota Luk Semawe mencapai 63,70 dalam kondisi sedang. Dalam upaya mengatasi isu tata kelola, pemerintah Kota Luk Semawe fokus pada pengambilan kebijakan guna memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, pemanfaatan anggaran yang lebih efisien serta melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah transparan dan akuntabel. Selanjutnya, isu prioritas adalah rekomendasi isu-isu lingkungan hidup dibuat berdasarkan proses partisipasi dengan melibatkan unsur organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Isu-isu lingkungan tersebut dianalisa lebih lanjut menggunakan metode DPSIR, hasil musyawarah penentuan isu prioritas lingkungan di Kota Luk Semawe tahun 2021 antara lain. Yang pertama, pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah, pencemaran dan kerusakan lingkungan, air, udara, dan alih fungsi lahan, serta sanitasi kota yang belum maksimal. Selanjutnya, pengelolaan sampah dan limbah di Kota Luk Semawe sangat berkaitan dengan jumlah timbunan sampah yang mencapai 85.715.000
meter kubik per hari. Kelebihan kapasitas di TPA Alulim dan anggaran untuk penanganan dan pengelolaan sampah serta limbah yang sangat terbatas. Sebagai isu prioritas, persentase sampah tertangani menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah kota pada rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM tahun 2017 sampai 2022. Secara kuantitas, infrastruktur pengelolaan persampahan di Kota Luk Semawe masih kurang memadai, di mana armada pengangkut sampah baru dapat menjangkau di kawasan perkotaan menurut catatan strategi sanitasi tahun 2020. Penanganan limbah B3 dari rumah sakit dilakukan dengan dibakar menggunakan insenerator rumah sakit. Pengelolaan limbah B3 dari kegiatan industri yang ada di Kota Luk Semawe menjadi tanggung jawab masing-masing industri yang menghasilkan limbah tersebut dan berkewajiban melaporkan kinerja pengelolaan limbah B3 ini kepada pemerintah Kota Luk Semawe melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Luk Semawe. Adapun terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berupa air, udara, dan alih fungsi lahan, isu ini merupakan akumulasi dari penurunan kualitas lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Luk Semawe. Secara khusus, isu kerusakan lingkungan ini berkaitan dengan pencemaran waduk usuk. Isu persampahan atau sampah plastik dan perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan dan pembangunan yang belum memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selanjutnya, isu sanitasi Kota Luk Semawe dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, pengembangan kawasan permukiman baru, dan terbatasnya pendanaan pembangunan sanitasi. Ketiga faktor ini memicu peningkatan jumlah, kualitas dan layanan prasarana sanitasi perkotaan. Pembangunan sanitasi yang layak dan aman membutuhkan pembiayaan yang besar. Terbatasnya pendanaan menyebabkan penyediaan prasarana sanitasi relatif rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Luk Semawe meliputi yang pertama, rehabilitasi hutan dan lahan dan ruang terbuka hijau atau RTH di wilayah Kota Luk Semawe. Inovasi rehabilitasi lahan dan RTH di Kota Luk Semawe bertujuan untuk merespon isu tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, dan perkotaan. Penanaman pohon ini dilakukan di 3 kecamatan, yaitu Banda Sakti, Muara 1, dan Kecamatan Muara 2. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengadaan tanaman di sepanjang ruas jalan Kota Luk Semawe, rehabilitasi Taman Riadah atau RTH di Kota Luk Semawe, dan pengadaan tanaman vetiver untuk penahan longsor dan erosi di Kota Luk Semawe. Selanjutnya, untuk pengembangan kinerja pengelolaan sampah Luk Semawe, target pemerintah Kota Luk Semawe adalah pengurangan dan penanganan sampah yang meliputi yang pertama, pengurangan sampah dengan membatasi timbunan sampah, mendaur ulang sampah dan atau pemanfaatan kembali sampah sesuai dengan Kanun Kota Luk Semawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Untuk tahun 2021, peningkatan pengelolaan sampah dilakukan di Kecamatan Blangmangat, Banda Sakti, dan Muara II. Akhirnya, kami mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Luk Semawe, aparatur pemerintah, dan pihak swasta untuk mendukung pemerintah Kota Luk Semawe dalam peningkatan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Luk Semawe. Semoga Kota Luk Semawe menjadi kota yang ramah lingkungan dan tetap konsisten dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terima kasih kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Yusuf, selaku Wakil Ketua DPR Kalux Mame. Saya sangat mengapresiasi tentang proses penilaian Nirwasita Tantra atau Green Leadership sesuai dengan tupoksi dari DPR Kalux Mame terkait tugas utamanya seperti pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Kalux Mame terkait isu-isu di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, DPR Kalux Mame telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Kanun Kota Kalux Mame nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Di dalam kanun ini dijelaskan mengenai rencana pengurangan dan penanggulangan sampah di Kota Kalux Mame. Dan yang kedua, mengesahkan anggaran tahun 2021 untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dialokasikan atau ditempatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Kalux Mame. DPR Kalux Mame terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Kalux Mame sekaligus merumuskan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Memang tidak mudah menyelamatkan lingkungan hidup, tapi dengan adanya penghargaan Nirwasita Tantra dapat terus memacu semangat kami selaku wakil rakyat untuk mendorong semua elemen masyarakat agar terus menjaga lingkungan hidup di Kota Kalux Mame.